More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Shalom Aleichem, I am your captain this season. It's my pleasure to have you on board in the special flight JC2021, destinations to Promised Land. With me in the flight deck is our Lord Jesus Christ. He is going to be your commander on this flight. Haleluya, shalom. 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 Kembalikan tangan, saudara. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Haleluya. Waktu yang Tuhan beri bagi kita. Untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Saya akan bawa kita dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Untuk hari yang baru Bapa jadikan bagi kami. Disinilah kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami akan bernyanyi bagimu, memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ku percaya firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situlah Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran-Mu Tuhan, biar semua kami anak-anak-Mu boleh merasakan kehadiran-Mu. Bahkan firman-Mu berkata, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Berdoa Engkau yang melawati setiap pribadi lepas pribadi, karena tidak ada arti ibadah ini tanpa kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, Engkau yang mendatangi kami. Dalam nama Yesus Kristus, aku sangat percaya selesai ibadah, meeting Zoom, morning prayer pagi hari ini, kami pulang tidak sama waktu kami datang. Amen. Kami pulang dengan membawa seluruh berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan mengangkat bebannya, menghadapi jalan buntu Tuhan membuka jalan. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih yang menantikan jawaban doa, Tuhanlah yang menjawabnya. Dan mereka yang datang dengan sakit penyakit, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan
menyembuhkannya Tuhan. Sehingga ada sukacita besar kami bersama dengan umat-Mu di morning prayer. Kau yang telah mengurapi para hamba-hamba-Mu, Kau mengurapi dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kekasih kita Ya, Pak Robert baik. Rainer bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, jangan lalui tanpa kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya? Mari, Rainer. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Robert. Iya. Halo Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Haleluya. 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 On fire ya Bapak Ibu pagi hari ini. Amin. Yang on fire boleh katakan ya, katakan yes. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya ajak sama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Engkau baik. Engkau baik. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya, segala yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kanarabata kanabaya sandalago. Ramata kanabaya sakarabata. Yaramata kanalabaya. Pagi hari ini kami datang menyembah dengan puji-pujian ya Tuhan. Kami bawa korban syukur ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Oh, haleluya. Sikanarabaya. Kuralabata kanalabaya. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala hormat, kemuliaan. Kanarabaya syandara labara labara. Kiarana mata kanabaya sandara labara labara labaya sandara. Kiarana mata kanabaya sandara labara labara. Yesus kami puja. Amin. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh ya Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. 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 Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hamba-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah
Raja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji Tuhanmu. Amin. 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 Sembah dan puji Tuhanmu. Sembah dan puji Tuhanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhanmu. Amin. Amin. Sembah dan puji Tuhanmu. Sembah dan puji Tuhanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi sama-sama katakan Bapak Ibu, Yesus kami puja. Amin. Yesus. Haleluya. Kami puja. Kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Yes Tuhan benar, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji Tuhanmu. Sembah dan puji Tuhanmu. Sembah dan puji Tuhanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhanmu. Sembah dan puji Tuhanmu. Sembah dan puji Tuhanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Sikana rabaya takana rabasanda, kuria rabata kana labaya sandara labata, kura labaya sanda. Haleluya. Kana labata kana baya sandara labara labaya sanda. So here I bow to lift you high, Jesus. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Tinggikan namamu ya Tuhan Yesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours.
Jesus be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here and now, God here and now, be lifted high. God here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here and now, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. Yes, Lord, for all my life I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Oh, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Mari sama-sama berbahasa roh, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, Abah. Terima kasih atas setiap rumah tempat kami beribadah. Engkau yang mendatangi semua kami, Tuhan. Biar pujian penyembahan kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan oleh umat-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kita akan berdoa untuk boleh terjadi revival dimulai dari diri kita masing-masing, dari perusahaan, kantor yang saudara usahakan biar terjadi revival, terjadi kebangunan rohani di tempat-tempat kantor-kantor, di rumah pribadi. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Avoda
Pak Avoda, adakah hadir? Tidak ada, Pak. Avoda Belum tidak ada, hadir. berarti Pak James Wong pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan buat kasih anugerah Tuhan, buat rahmat Amen. Tuhan senantiasa baru bagi kami. Dan Amen. saat ini Tuhan, kami telah dipersatukan di morning prayer. Kami boleh beribadah semua karena kemurahan dan kasih Tuhan buat kami. Amin. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah semua terjadi revival dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati baik yang di kantor-kantor, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan. Revival akan terjadi. Nias akan Amin. dibangkitkan juga Tuhan. Amin. Semuanya akan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat morning prayer ini kami telah dipersatukan. Tuhan memberkati Pak Yakobus, Pak Robert, dan semua Amin. yang ada Amin. kami yang telah ada di morning prayer pada pagi ini. Kasih anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan di mana anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, berikan hikmat di dalam setiap mengambil satu keputusan. Dalam nama Yesus Kristus, dan aku percaya Tuhan yang membuat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus Engkau bekerja, Engkau berkarya melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu yang mengurapi semua kami pulang, tidak sama waktu kami datang. Karena Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, selamat datang yang baru pertama kali hadir datang. Selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita. Setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 5 pagi sampai jam 6:30, kita ada di dalam hadirat Tuhan untuk mencari wajahnya. Pagi hari ini kita akan diberkati, Pak Yakobus, dengan hamba-hamba Tuhan. Yang pertama nanti Pak Samuel Habakuk untuk sharingkan firman Tuhan. Mari Pak Samuel Habakuk. Ya, shalom. Shalom. Nah, selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan. Pagi ini saya diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, kata Pak Robert ketika menghubungi saya. Dengan tema semangat Amalek. Ya, kita belajar sedikit semangat Amalek pagi ini agar kita dapat melawan ya semangat Amalek itu, yang dimana hari-hari ini kelihatan nyata ya, di mana terjadi bukan saja orang-orang di luar Tuhan, tapi di dalam gereja juga terjadi. Temanya berperang melawan semangat Amalek ya. Baik. Nah, pertama kita mau ngobrol tentang spirit of Amalek ini ya. Bapak Saudara yang saya kasih Tuhan, Amalek ini sebenarnya asal-usulnya atau suku bangsa Amalek itu keturunan Edom ya, keturunan Edom atau dari keturunan Esau, berarti masih keturunan Abraham. Mereka tinggal di padang gurun Rafidim. Ini musuh pertama yang dihadapi oleh Israel ketika keluar dari Mesir. Kemudian musuh yang pertama dihadapi ketika mau masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini luar biasa. Jadi secara singkat saja kita menemukan bahwa ini roh Rafidim ini atau semangat Rafidim atau semangat Amalek ini ya, kita terjemahkan satu itu iblis ya. Karena iblislah yang menghalangi orang lepas dari dosa, lepas dari perbudakan ya, untuk membinasakan orang-orang manusia. Kemudian iblis itulah yang menghalangi orang untuk menerima tanah perjanjian, berkat-berkat Tuhan. Nah, lalu roh Amalek itu roh apa? Yaitu roh yang mendiami dalam orang yang tidak hormat dan tidak takut kepada Allah. Ini saya terjemahkan, kalau kata hormat dan takut itu bahasa Mandarin itu Jing Wei ya. Jadi pu Jing Wei Shang Ti de Ren itu pu Chen Qian de Ren. Orang yang tidak hormat dan takut kepada Allah itu bukan orang yang saleh. Ada orang-orang yang dipenuhi oleh roh Amalek yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, roh Amalek atau spirit Amalek itu adalah juga menggambarkan tentang pengaruh kuasa kegelapan dan kejahatan pada manusia.
Nah, apa yang dikerjakan pada manusia, ya, spirit of Amalek atau roh Amalek itu membangkitkan kebencian, ya, di antara sesama manusia, dan inti daripada semangat Amalek adalah kebohongan. Nah, dikatakan bahwa bapak orang Amalek itu adalah bapak dari semua pembohong dan orang yang berkata bohong. Dan spirit of Amalek itu menimbulkan permusuhan dan peperangan, dan juga perceraian. Jadi kesukaannya itu saling menciderai. Nah, kita lihat yang terjadi di hari-hari ini, ya, di baik dalam di politik, ya. Kita lihat kelompok-kelompok yang anti pemerintah atau yang disebut dengan oposisi, ya, dan juga kelompok-kelompok agama tertentu, di mana bukan perdamaian yang dicari, tapi permusuhan, percideraan, ya, peperangan dan sebagainya, sehingga menimbulkan ketakutan, teror dan ketidakamanan, dan kekacauan. Jadi perpecahan yang ditimbulkan. Saudara, di semangat Amalek atau roh Amalek zaman now itu apa? Itu saling membenci atau permusuhan, mementingkan diri sendiri, satu dengan yang lain saling berbohong, mencuri milik orang lain. Nah, ini mencuri milik orang lain ini macam-macam nih, ya, dari bisnis sampai istri orang atau suami orang ini. Ini luar biasa nih hari-hari ini kita lihat ceritanya ini. Nah, suka dengan kehancuran, kekerasan, ya, termasuk bukan saja kekerasan, kehancuran itu dalam arti menonton, ya, melihat, wah, kalau berita-berita tentang perang gitu, ya, kita lihat di video-video yang sering diviralkan tentang kekerasan, ya, perempuan berantem di pinggir jalan dan sebagainya, itu disukai, itu diviralkan gitu. Nah, termasuk juga permainan game-game itu, anak-anak muda, ya, game video tentang kekerasan, kehancuran ini sebenarnya orang-orang dipengaruhi oleh roh Amalek ini. Nah, berperang, bertengkar atau keributan, menimbulkan apa-apa diributkan, ya, apa-apa dipertengkarkan, itu orang-orang yang dipengaruhi atau semangat, ya, zaman now ini yang dipengaruhi oleh roh Amalek. Dan yang luar biasa adalah kita lihat hari-hari ini, ya, Alkitab itu saya ke gereja dengar pengkhotbah, maksudnya bukan pengkhotbah, tapi bertemu dengan banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang katanya mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih banyak mendengarkan tentang motivasi-motivasi, ya, bagaimana sukses dan sebagainya, bukan orang-orang yang menggunakan firman Tuhan, walaupun itu metode-metode teori-teori dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Seolah gini, mereka tidak memerlukan Alkitab, mereka hanya perlu orang-orang yang memberi motivasi. Nah, ini juga hati-hati ini jangan sampai masuk roh Amalek yang membenci kebenaran firman Tuhan, ya, atau membenci orang-orang yang memusuhi orang benar, dianggap, ya, munafik lah, ya, dan sebagainya. Seperti ini mungkin, wah, pagi-pagi doa, mengapa harus pagi-pagi datang berdoa dan sebagainya. Nah, orang-orang yang membawa damai itu malah tidak disukai, ya, di masa-masa ini di dalam lingkungan kita. Baik. Nah, sekarang kita di firman Tuhan perintahkan supaya kita melawan roh Amalek ini, ya, atau spirit of Amalek ini. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 17-19, ya, saya bacakan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedangkan engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menumpaskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Kata janganlah lupa saya highlight. Mengapa? Karena sepanjang hidup bangsa Israel, mereka akan selalu berhadapan dengan roh Amalek. Ya, yang roh Amalek itu kalau kita baca kisahnya di dalam Bilangan pasal berapa tadi, itu
menimbulkan ketakutan yang membuat orang Israel berkata begitu. Mereka membuat orang Israel melawan Musa. Jadi artinya semangat atau roh amal itu bukan saja menyebabkan ketakutan, tapi juga pemberontakan, ya pemberontakan. Sehingga orang ingin kembali kepada Mesir, kembali ke Mesir kepada hidup yang lama. Jadi teror yang ditimbulkan, ketakutan, penderitaan, ya serangan-serangan yang melemahkan bukan saja kita bicara secara fisik, juga secara semangat atau apa kita bilang jiwanya, ya itu diserang, sehingga orang ingin kembali kepada hidup yang lama. Karena itu ada peperangan yang harus dihadapi oleh Israel dan harus diselesaikan peperangan itu supaya tidak diganggu terus-menerus. Nah, maka firman Tuhan katakan jangan lupa. Dan rupanya ini terjadi juga pada zaman now, ya dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah diselamatkan keluar dari Mesir, tetapi roh ini intimidasinya akan terus-menerus terjadi sehingga kita hilang iman dan sebagainya. Karena itu harus dipeperangi terus-menerus. Dan Tuhan berkata, janganlah lupa. Saudara, doa pagi ini atau morning prayer ini mengingatkan kepada kita. Ya, pagi-pagi kita bangun doa, kita untuk ingat bahwa kita sedang berada dalam satu zona, bukan zona aman, bukan zona nyaman, tapi zona peperangan. Ya, karena itu saudara, ini memang saya selama 7 tahun ya, itu pelayanan di CK7 ya, itu luar biasa. Setiap pagi ya kita harus bangun sebagai apa? Waktu itu saya kepala bidang pengajaran, jadi waktu doa pagi kita harus berada di sana. Pertama-tama memang sulit sekali ya, karena seperti teman bilang, saya ini bukan orang yang pagi, saya ini orang malam gitu ya. Artinya aktivitas saya, kegiatan saya biasa sampai tengah malam, sampai jam 2. Apalagi disuruh bawa sharing di doa pagi gitu. Kadang-kadang untuk persiapannya, setelah semua kerjaan selesai, persiapannya itu bisa jam 12 malam. Selesai, udah jam doa. Kami harus siap-siap berangkat untuk ke gereja, doa bersama. Dan ini selama 7 tahun itu kita merasakan ini yang disebut dengan peperangan melawan peperangan roh, tapi yang pertama yang harus kita lawan adalah daging. Gitu. Kalau kita bisa mengalahkan kedagingan ini, itu menghadapi peperangan rohani itu lebih mudah. Yang sulitnya adalah kalau kita tidak dapat mengalahkan kedagingan. Doa pagi ini adalah bagaimana kita mengalahkan kedagingan. Maka seringkali saya juga tertantang ya, beberapa kali terlambat gitu ya. Wah, kita merasa gimana kalah ini. Tapi kadang kita memaklumi diri sendiri. Nah ini bahaya nih, ini bahaya nih. Ini roh Amalek ini bisa masuk nih untuk excuse gitu. Seperti orang Israel ya, ketika kita ingat ya, ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, Musa mengirim 12 pengintai. Semua mereka memberitakan apa yang ada di tanah Kanaan, di mana orang musuh pertama harus dihadapi adalah orang Amalek. Dan dikatakan bahwa mereka itu orang-orang jago berperang, badannya besar dan sebagainya. Dan itu menciutkan nyali bangsa Israel, menciutkan semangat atau harapan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi kita lihat ya, roh Amalek ini juga menyebabkan kita kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Oh, kita mana mampu, kita mana bisa gitu ya. Mujizat, waduh mujizat masih jauh dan sebagainya, saudara. Jadi ini peperangan harus kita hadapi. Nah, bagaimana memeranginya? Puji Tuhan, kita ketemukan di dalam surat Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6. Saya pikir kita semua sudah hafal betul Efesus pasal 6 ayat 12 dan seterusnya tentang peperangan rohani. Tapi pagi ini saya mau share dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadapi roh Amalek ini, itu pasal atau perikop itu yang kita pakai. Saudara kita lihat ya, Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara kata kenakanlah berarti berpakai gitu, berpakai. Berpakai itu apa? Nempel di badan kita, menutupi seluruh kehidupan kita. Nah, ini senjata, perlengkapan yang harus kita pakai. Saudara, apa itu tipu muslihat iblis? Itulah spirit of Amalek. Saudara hati-hati ini. Kita semua bergumul. Maka kenapa waktu saya diundang untuk morning prayer ini pertama kali waktu bulan November atau Desember tahun 2019.
itu saya merasa, wah ini jalan bagi saya untuk saya bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Untuk kita bisa bukan saja memakai persenjataannya, tapi juga bisa melihat dengan jelas tipu muslihat iblis yang begitu luar biasa. Ya, saudara, apa itu tipu muslihat iblis? Apa yang ditimbulkan oleh tipu muslihat iblis itu? Satu adalah kebencian, seperti tadi semangat Amalek atau spirit atau roh Amalek, itu kebencian, kebohongan, kepalsuan, ya, peperangan, kemudian dan sebagainya, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Kemudian kita lihat percideraan, ya. Nah, saudara, Efesus pasal 6 ayat 12 berkata begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya apa? Artinya spirit of Amalek atau roh Amalek ini berada di segala posisi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di pemerintah-pemerintah, ya, melawan penguasa-penguasa, ya. Ya, mau ditafsirkan penguasa itu apa? Yang jelas ada di segala, di udara, di ruang, di roh, di jiwa, dan di jasmani, saudara. Kalau udah bicara soal pemerintah-pemerintah, ini jelas, ini bukan pemerintah dalam arti kuasa iblis, tapi pemerintah betul-betul government, saudara. Kita hidup di Indonesia, kita tahu lah bagaimana menghadapi government. Kita tahu MKC sekarang berada ditahan, dan kita banyak dengar cerita bagaimana ketidakadilan terjadi. Ya, ketidakadilan dalam penahanan terhadap orang-orang yang dituduh menistakan agama. Saudara, ini kita sedang berperang melawan roh Amalek, saudara. Bagaimana kita berperang? Mengenakan ya perlengkapan senjata Allah. Nah, ini saya mau tutup dengan ini, perlengkapan melawan semangat Amalek dengan perlengkapan senjata Allah. Saudara, kalau kita secara ini, ya kita lihat di sini, ayat 13, ini kata firman Tuhan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, diambil, dipakai, dikenakan, supaya kamu dapat menghadapi perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi jelas, kita sedang berada di posisi hari-hari yang jahat, supaya kita bisa tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikan segala sesuatu apa? Yaitu amanat agung. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita adalah, panggilan hidup kita adalah menyelesaikan amanat agung. Nah, saudara, untuk melaksanakan amanat agung ini, kita menghadapi yang namanya spirit of Amalek, roh Amalek, untuk menghalangi kita, supaya ketika amanat agung diberitakan, kita menerima mahkota, kita bisa masuk di dalam pesta, ya, anak domba Allah. Sebab Yesus pernah peringatkan, Paulus pernah peringatkan bahwa jangan kita memberitakan Injil, orang lain masuk surga, kita tidak. Mengapa? Karena diikat oleh spirit of Amalek ini. Soalnya saya seringkali menghadapi roh Amalek dalam pelayanan saya. Yaitu apa, saudara? Ya macam-macam. Ya kesombongan lah, ya kebohongan lah, dan sebagainya, saudara. Wah, ini kalau kita tidak hati-hati, saudara, kita akan terjebak di dalamnya. Khususnya bagi mereka yang aktif pelayanan. Sekali lagi, khusus mereka yang aktif pelayanan. Hati-hati roh Amalek ini, saudara. Supaya kita menyelesaikan segala sesuatu, amanat agung sudah kita kerjakan, kita terima mahkota kemuliaan. Maka dikatakan, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, supaya tetap berdiri. Gitu. Jangan kita harus semangat beritakan Injil, semangat pelayanan, maaf ya, karena tersinggung sedikit, seperti balon yang ditiup kembung, wah semangat, revival, begitu kena serangan, gitu ya. Ini saya pernah dengar, kalau nggak salah Pak Robert Chandra pernah ngomong seperti balon yang gitu ya, langsung kempos gitu ya. Nah, saudara, karena itu mari kita lawan. Nah, kita lihat ya, ini semua kita sudah tahu ya, ada 7 perlengkapan senjata Allah. Nah, kita lihat perlengkapan senjata Allah melawan semangat Amalek. Ikat pinggang kebenaran, melawan apa? Kebohongan dan kepalsuan. Baju sirah keadilan, melawan ketidakadilan, diskriminasi, pilih kasih. Kadang-kadang hamba Tuhan pendeta bisa pilih kasih ya. Maaf nih, kalau saya ngomong sedikit ya. Kita lihat pelayan-pelayan di gereja ya. Kalau yang datang bos yang nomor 1, semua tunduk dan hormat, saudara. Hati-hati, saudara. Lalu ketemu yang dari kampung Kerendang gitu ya. Salaman juga mukanya hadap kemana gitu. Ini sering terjadi.
Kemudian kasut kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera itu melawan apa? Hoax yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Perisai iman apa? Melawan semangat Amalek, keraguan terhadap Tuhan. Ketopong keselamatan apa? Melawan semangat Amalek, keraguan keselamatan dalam Yesus. Pedang roh itu apa? Melawan serangan-serangan dalam roh, saudara. Karena itu kata pedang roh itu huruf besar, roh berarti Roh Kudus. Jadi kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menghadapi serangan rohani. Ya, serangan dalam roh, saudara. Doa dan permohonan yang tidak putus-putus itu melawan apa? Tawar hati, putus asa, ragu-ragu, dan suam-suam kuku. Ini yang timbulkan seperti yang terjadi orang Israel ketika mau masuk ke tanah Kanaan, mereka mendengar, wah orang Amalek. Wah, mereka sudah ketakutan, saudara. Dan salah satu lagi sudah ada pemberontakan, ya. Karena orang Israel gara-gara orang Amalek dan orang Kanaan, mereka memberontak terhadap Musa. Lalu setelah itu Tuhan, nah saya baca kisahnya ini luar biasa. Mereka dihukum Tuhan, lalu setelah dihukum Tuhan mereka menyesal. Setelah menyesal, mereka berkata, mari kita lawan orang Amalek. Musa bilang, Tuhan belum suruh, jangan dulu. Tapi mereka maju, saudara, dan mereka dikalahkan oleh orang Amalek, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Inilah roh Amalek yang harus kita waspadai. Mari kita lawan dengan doa pagi, dengan belajar firman Tuhan, doa yang tak putus-putus. Kita pasti menang. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, Terima kasih Pak Samuel untuk berkat firman Tuhan. Kita di dalam peperangan rohani ini, ingat, jangan mau berpencar satu dengan yang lain, tetapi unity. Kita memiliki kebiasaan dalam hidup ini, dalam doa, pujian, dan penyembahan. Itu pribadi setiap kita. Sehingga di dalam peperangan kita nggak salah panah. Bukan Yakobus musuh saya, bukan juga siapa, Ibu Titin musuh saya, bukan. Tetapi yang tak kelihatan itu. Apalagi suami istri, bukan pasangan musuh kita. Tapi kalau kena bohong, nah itu roh Amalek, ya. Pagi hari ini kita telah diberkati. Terima kasih Pak Pendeta Samuel Habakuk. Pak Yakobus, kita juga akan diberkati dengan Pak Billy, Pak Pendeta Billy. Mari Hartono. Pak Billy, silakan. Billy Hartono. Billy Hartono. Ada Billy yang lain kah? Nggak ada, cuma satu Pak. Sementara belum datang kawannya. Terima kasih Pak Robert, terima kasih Pak Yakobus. Saya nggak janjian sama Pak siapa tadi, Pak Samuel. Ya. Tapi saya berdoa agar supaya apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi berkat buat kita semua. Pagi ini saya ingin berbicara soal revival, kebangunan rohani atau kebangkitan. Dari kisah atau dari perjalanan rohani kita beberapa waktu yang lalu kita sudah lewati Hari Sumpah Pemuda Indonesia One. Kita di sana belajar banyak hal, terutama yang bekerja di belakang layar. Ya, ada banyak ternyata teman-teman kita yang jungkir balik, yang day and night itu benar-benar mencurahkan waktu, mencurahkan pikiran, mencurahkan hati, semuanya untuk supaya jalannya Indonesia One itu berjalan dengan baik. Dan saya bersyukur juga terlibat di dalamnya. Ya, dan saya belajar dari apa yang terjadi ketika Dr. Suzette Hetting memberikan profetiknya, ya, di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Suzette Hetting, dikatakan bahwa kita zaman now adalah generasi Yosua yang menaklukkan melalui manusia untuk kanker
the land, untuk menundukkan atau mengalahkan atau menguasai negeri, ya. Dan saya percaya untuk generasi kita adalah generasi yang bekerja sama, ya, tidak one man show, seperti yang diberitakan atau difirmankan oleh Dr. Suzette Hatting, ya. Dan saya percaya bicara soal revival itu bicara soal kesatuan. Bicara soal revival itu bicara bukan untuk satu orang. Di dalam Roma 12 ayat yang keempat ditulis seperti ini. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Roma 12 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita itu punya karunia dan punya anugerah dari Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan inginkan dalam rencana. Di dalam kemarin kita mempersiapkan seminar Indonesia One, saya melihat begitu banyak orang yang memiliki talenta-talenta yang Tuhan taruh di dalam komunitas MORE ini, yang bekerja dengan sepenuh hati, dan kita tahu sendiri bahwa hasilnya begitu luar biasa. Kemarin Tuhan mengurapi setiap daripada anggota-anggota yang mempercayakan di dalam komunitas MORE ini untuk bekerja masing-masing, ya. Dan seperti yang tertulis dalam 12 ayat 6 dikatakan mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, saya percaya berbicara soal revival itu bicara tentang sekelompok orang. Saya ulang, revival adalah sekelompok orang dalam hal ini hal ini adalah bicara komunitas MORE yang memiliki visi yang sama, bersatu menggunakan talenta dan karunia-Nya masing-masing untuk mencapai tujuan yang Tuhan rencanakan. Ya, dengan memiliki visi yang sama, kita bersatu dengan segenap tenaga dan pikiran, menggunakan talenta dan karunia masing-masing untuk supaya rencana Tuhan bisa genapi. Ayat 1 sampai dengan yang ke-6, di situ perikopnya adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, saya bacakan ayat yang pertama. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, Rasul Paulus berkata begitu, supaya hidupmu sebagai orang yang dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Ini karakter-karakter yang diperlukan untuk kesatuan. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, ini tujuan Tuhan. Ya, Tuhan punya tujuan, punya panggilan atas setiap daripada kita, dan itu disatukan untuk mencapai rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia
menurut ukuran pemberian Kristus. Saya percaya ini berbicara tentang revival. Kalau kita rindu untuk supaya revival itu terjadi, maka kuncinya adalah kesatuan. Saya mau memperlihatkan sebuah video. Video ini ramai kemarin dibagikan oleh, saya percaya, banyak orang. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah melihatnya, tapi minta tolong Pak Didi untuk memutarkannya. Coba Pak Didi, video yang kemarin. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretend day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a Oke. Video tadi memperlihatkan tentang kualitas dari sebuah leader. Walaupun lagunya mungkin nggak terlalu pas, tapi gambaran yang kita bisa tangkap di dalam video tersebut membangkitkan kita punya imajinasi atau membangkitkan kita semangat agar supaya jangan sampai roh Amalek yang tadi dituturkan oleh Pak Samuel itu menghancurkan kita. Kalau kita lihat tadi bagaimana kerjasama antara satu dengan yang lainnya membangun sebuah revival. Ya, kalau di situ ditulisnya sukses, saya panggilnya revival. Bagaimana orang yang pertama nggak memusingkan dirinya untuk menjadi yang nomor satu. Orang pertama justru memberikan pundaknya, kalau tadi saudara perhatikan, memberikan pundaknya, bahkan kepalanya untuk kadang-kadang diinjak oleh temannya untuk supaya dia bisa naik ke atas. Dan yang indahnya, orang yang terakhir itu tidak meninggalkan orang yang pertama yang membuka jalan. Dia menyediakan tali agar supaya orang yang terakhir itu bisa ikut naik bersama-sama. Video yang luar biasa yang saya pikir itu sesuatu yang perlu sebagai orang Kristen yang merindukan sebuah kebangunan rohani pelajari. Ya, Yohanes 17 ayat 20 berkata begini, dan bukan untuk mereka ini saja, ini doa Tuhan Yesus yang saya tahu sampai hari ini masih menjadi pergumulan Tuhan. Sampai hari ini doa ini terus Tuhan naikkan, belum wujud. Semua Tuhan lakukan itu sudah genap di atas kayu salib. Dan ini doa terakhir yang sampai hari ini terus menerus Tuhan naikkan. Dikatakan apa? Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa kepada orang-orang murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. 21, Yohanes 17 ayat 20-21, supaya apa? Mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Tuhan untuk supaya revival terjadi, itu harus menjadi doa kita bersama, yaitu kita semua menjadi satu.
Saya percaya ketika kesatuan itu terjadi, maka revival pun akan terjadi. Ya, saya coba dalam waktu 10 menit atau 5 menit terakhir deh, ya. Pak Yakobus minta waktu lebih dikit. Oke, Pak. Pak Pilih nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke, untuk bisa sharing ini. Saya terinspirasi tentang cerita kesatuan dari sekelompok orang yang membawa temannya. Saudara pasti sudah pernah membaca Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Dalam kisah ini saya menangkap sebuah power atau sebuah kisah rahasia untuk supaya terjadi revival, terjadi kebangunan rohani. Saya kasih judulnya Unity Takes to Revival di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Di sini menceritakan kisah tentang kesatuan yang membawa kepada revival, ya. Oke, ada 6 ingredients atau 6 campuran atau ramuan yang bisa menciptakan sebuah revival dari kisah yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Saya mungkin nggak akan bacakan, tetapi dari kisah itu nanti saudara bisa catat, bisa baca sendiri karena waktu yang terlalu singkat. Kita bisa menemukan ingredient yang pertama, ramuan yang pertama untuk supaya terjadi revival, kita harus punya kepedulian. Kita harus memiliki kepedulian yang sama, punya visi, punya tujuan yang sama yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu tidak akan terjadi kalau tidak dipicu atau dimotori dengan sebuah kepedulian. Ya, di dalam Roma 15 ayat 1 dan 2 dituliskan begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangunnya. Hal yang pertama, ramuan yang pertama untuk supaya terjadi revival adalah peduli. Ramuan yang kedua berbicara soal iman. Ya, saya percaya di dalam kisah ini, kisah di mana sekelompok orang, saya sebutnya adalah kelompok kecil, komunitas school paling tidak, yang kita miliki, itu mempunyai iman. Kalau saudara perhatikan, seringkali ketika kita berdoa buat orang sakit, kita berdoanya begini, kamu harus punya iman, kamu harus punya iman, ayo sembuh, dengan imanmu Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Tetapi di sini kita menemukan ternyata iman dari orang-orang yang di sekeliling mereka. Iman dari kita, saudara dan saya, itu bisa menimbulkan sebuah kebangunan rohani. Revival bisa terjadi bukan hanya iman orang yang ingin disembuhkan, tetapi iman dari kita yang ingin juga melihat kesembuhan orang-orang lain, yang juga ingin melihat revival itu terjadi. Iman saudara dan saya itu bisa membangun sebuah revival. Lukas 5 ayat yang 20, ketika Yesus melihat iman mereka, dikatakan mereka 4 orang itu menurunkan temannya yang sakit dari atap genteng. Bayangkan genteng itu, saya nggak tahu pada zaman dahulu gentengnya bentuknya seperti apa, tapi kalau zaman sekarang saya pikir gentengnya itu ada lapisan. Sebelum genteng ada lapisan triplek, ada mungkin juga ditaruh supaya nggak panas itu ada gaswool dan lain sebagainya. Pak Yakobus lebih tahu. Mereka bongkar, mereka turunkan, dan untuk itu bukan hal yang mudah. Dan ketika turun sampai ke bawah, Tuhan Yesus langsung bilang, iman kamu. 4 orang temannya itu yang ditunjuk oleh Tuhan, yang menyelamatkan mereka, yang menyembuhkan mereka. Ingredient yang kedua berbicara soal iman. Ingredient yang ketiga itu berbicara tentang kepo.
Mungkin Pak Mel tahu kepo tentang campur tangan, tentang bertindak. Hal yang ketiga, kita harus aktif, bukan pasif. Kita harus mau campur tangan terhadap kesulitan orang. Seringkali di tengah-tengah kesulitan yang ada, kita mikir, gua aja udah sulit, mau bantu orang lain lagi. Tapi hari-hari ini Tuhan di dalam roh kesatuan, dalam roh membangun sebuah unity, Tuhan menginginkan kita kepo, campur tangan terhadap kesulitan orang dan membantu mereka. Lukas 14 ayat 23, lalu itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan, ada nanti ketika Tuhan udah buka pesta, udah buka tempat untuk kita berkumpul, tapi semuanya punya alasan masing-masing. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sangat kepo sekali. Dia bilang, pergi semua jalan, lintasan, paksa orang-orang yang di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Kerinduan Tuhan, rumah Tuhan harus penuh. Jangan sampai kita pasif dan membiarkan banyak jiwa-jiwa yang terlewat. Kita harus ambil waktu, perhatikan mereka, ambil perhatian, rebut mereka dari jalan-jalan kebinasaan. Ingredient yang keempat. Oh ya, saya tambahkan ayat dalam Ibrani 7 ayat 25, ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap usaha kita, pikiran kita, tenaga kita yang kita curahkan untuk supaya rumah Tuhan penuh, itu tidak ada yang mustahil. Tuhan beri kemampuan, karena tidak ada seorang pun yang di luar jangkauan Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjadi pengantara buat mereka. Ya, yang keempat, kita harus gigih, jangan nyerah. Mereka ngelihat teman-temannya itu 4 orang ngelihat rumah ibadah itu ketutup, mereka nggak berhenti sampai di situ. Mereka naik membawa temannya itu di dalam tilam itu kayak semacam stretcher atau semacam pandu, dan dibawa naik ke atas dan diturunkan seperti yang tadi kita sudah gambarkan bersama. Ya. Di dalam Galatia 6 ayat 9, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kita tahu bahwa apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kita jika kita tidak menjadi lemah. Kita harus gigih terus bekerja untuk supaya jiwa-jiwa diselamatkan, ya. Dan yang berikutnya, ingredient yang kelima, kegigihan membawa kepada sebuah kreativitas. Kalau kita bukan tim yang gampang menyerah. Komunitas dari MORE adalah komunitas yang terus bekerja dengan gigih, sehingga percaya ada orang-orang yang diberikan ide-ide yang perlah. Hasil yang kemarin kita lihat itu hasil kerjasama dari banyak orang. Tapi saya melihat salah satu orang yang saya belum pernah ketemu, tapi ketika kita bekerja sama kemarin, saya sempat ngobrol. Ya, saya melihat dia kerja siang malam untuk mengelola video itu, dan sempat crash beberapa kali, bahkan mungkin kurang tidur, agak sedikit menyampingkan appetite-nya untuk makan, tapi terus untuk menyelesaikan tugas ini. Dia gigih sehingga kreativitas itu timbul. Demikian juga ketika keempat teman dari si lumpuh ini menurunkan temannya yang sakit dari atas, itu demikian kreatif. Dia nggak berhenti, tapi terus naik, dia bongkar, dia turunkan. Saya ngebayangkan
bahwa untuk menurunkan stretcher dari atas ke bawah itu memerlukan kerjasama yang luar biasa akuratnya. Coba kalau yang satu kelemahan, kecapean, yang agak kendor, jatuh, bisa miring dan bisa jatuh temannya. Dan ini menunjukkan sebuah kreativitas dan kerjasama yang tinggi. Dan yang terakhir, saya percaya ingredient yang terakhir kalau kita mau melihat sebuah revival, harus ada pengorbanan. Pengorbanan akan menghasilkan sebuah revival. Kenapa saya katakan demikian? Saya percaya ketika kesembuhan terjadi, murid-murid atau orang-orang yang membawa si lumpuh tersebut enggak cuman bilang thank you Tuhan Yesus, yuk bye-bye, mereka pergi begitu saja. Mereka punya tanggung jawab. Mereka naik lagi ke atas, mereka betulin genteng itu dan tutup genteng itu. Siapa yang bayar? Tentu mereka. Mereka yang bayar. Kalau mereka tadi nurunin, kalau ada reng-reng yang mereka mungkin gergaji untuk supaya stretcher itu bisa turun, siapa yang bayar? Mereka. 4 temannya itu yang bayar, betulin genteng buat Allah itu. Saya percaya ingredient yang ke-6 itu juga merupakan ingredient yang terpenting ketika kita mau melihat revival. Lukas 16 ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya berdoa 6 ingredient ini, 6 ramuan ini bisa menciptakan sebuah kesatuan menjadikan atau kita melihat. Oke, sudah Pak Billy. Terima kasih. Sudah Pak. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Peduli. Tepuk tangan. Iman. Haleluya. Yang kepo yang positif. Gigi. Haleluya. Kegigihan yang kreatif dan pengorbanan. Nanti direnungkan lebih jauh karena Pak Billy pasti dia merenungkan terlebih dahulu untuk menyampaikan, dan kita yang sudah dapat makan enak-enak direnungkan untuk kita bisa sampaikan kepada orang lain. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk Pak Samuel Habakuk. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Billy Hartono. Tuhan Yesus berkati. Mari Pak Yakobus. Haleluya. Yuk kita angkat satu refrain dulu, Bro. Siapa? Renner. Haleluya. Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi Ada berikan tepuk kebangkitan. tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi yuk katakan Bapak Ibu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru ada Yesus diselamatkan. Yang berseru katakan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, haleluya. Silakan Pak Jakobus. Yang percaya ada kebangkitan besar, katakan yes. Yes. Tuhan. Revival. Haleluya. Terima kasih buat saudara kasih kita yang pagi ini jadi berkat buat kita. Tidak janjian tapi bisa saling melengkapi. Puji Tuhan. Untuk terjadinya revival. Sekali lagi, untuk terjadinya revival, kebangkitan yang besar. Pagi ini kita diingatkan 2 hal. 1, untuk mewaspadai spirit Amalek. Dan yang kedua, untuk kita membangun unity. Ya, dua-duanya ini penting.
istilahnya memblokade serangan Amalek, dan satu sisi terus membangun unity. Spirit Amalek keren banget Pak Sam, padahal Pak Sam kayaknya baru dikontak Pak Robert. Ya, tapi memang kita di sini Great Army semua, makanya kalau ada ketua kelompok kata Pak Robert kalau asal dihubungi belum siap. Itu ya. Nah, kapan siapnya? Ya memang sengaja dikondisikan begitu supaya siap segala waktu kan gitu ya. Betul ya Pak Billy, Pak Sam, luar biasa. Wah, puji Tuhan, kita diberkati. Satu tentang Amalek tadi ya. Rasanya nih kayaknya belum lengkap tadi karena dibatasi waktu Pak. Nanti kita mendapatkan paling tidak sisi-sisi yang diingatkan Pak Sam. Ya, Amalek tadi yang saya dapat dari Pak Sam itu tentang bahwa kita diingatin bahwa kita ini ada di medan perang. Dan medan perang itu memang zona yang tidak nyaman. Nah, kalau di dalam ayat tadi yang Pak Samuel bagikan sebentar, saya mesti buka catatannya. Nah, ini dia. Ulangan 16 tadi. Ulangan 6, maaf. Yang ayat 18 yang kemarin hari pernah saya minta kita baca bersama. Berkata gini, bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Semua orang lemah di barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah lesu. Jadi, lihat itu ya. Serangan itu datang secara tiba-tiba dari menghantam orang-orang lemah dari belakang. Sementara engkau juga lagi lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Roh Amalek ini. Yang kita perlu waspadai bahwa serangan itu menggiring atau datang pada waktu yang timing yang paling kondusif untuk bisa mengalahkan suatu kebersamaan. Ketika kondisi sedang lelah, kondisi sedang lemah, letih lesu, spirit itu langsung masuk. Nanti dipelajari lebih lanjut ya di dalam strategi perang mereka, manuver perang mereka itu menggiring Israel untuk masuk ke kawasan lembah. Sebab mereka punya suatu kepercayaan bahwa Allahnya Israel itu Allah gunung. Gitu. Allah gunung. Oh, kalau di gunung kuat ya, kita mesti giring ke lembah. Gitu. Nanti diselidiki ya bahwa Amalek itu menggiring umat Tuhan untuk masuk ke lembah, digiring. Pokoknya gimana siasatnya supaya menuju ke lembah, supaya karena mereka percaya Allahnya Israel kalah kalau di lembah. Hati-hati saudaraku, dalam situasi lembah itu kita bisa dibuat seperti itu. Situasi lembah tahu ya, lembah keterpurukan, lembah kekecewaan, lembah kegagalan. Di situ iblis bisa kerja dengan leluasa Amalek. Tuh kan, bilang juga apa? Cuma doa pagi, cuma usahamu juga doamu belum jawab kan? Usahamu juga belum berhasil kan? Gimana? Lu malah sakit hati kan satu dengan lain kan? Ngapain? Makanya udah urus dirimu sendiri. Udah gitu sih. Ya. Roh-roh Amalek itu bahaya di dalam suatu barisan yang sedang bergerak. Ketika orang-orang yang dalam kondisi letih lesu. Nah, kemarin nyaris tuh, ya, waktu kita sama-sama dalam persiapan yang kita sedang persiapkan. Waduh, orang kalau kurang tidur gimana nggak letih lesu kan? Ya, lembur, terus cepat kejar waktu dan semuanya. Ya, itu banyak hal-hal rentan bisa terjadi
ketersinggungan, gesek satu dengan yang lain, kepala keinjek, udah dia Pak Billy. Ya kepala Pak Robert juga udah injek-injek udah kali ya. Tapi puji Tuhan, kita waktu itu kita menyadari semua bahwa itu namanya juga medan perang ya. Betul ya, saya ya waktu itu Pak Robert gimana sih ini Pak Yakobus terlalu banyak maunya sih ini bisa nggak kelar nih Pak kalau Bapak ini udah jangan nambah apa lagi dah ini. Nah saya tuh berusaha bilang saya itu bukan nambah, saya ngingetin dari awal saya sudah ngomong itu, kenapa belum ada gitu, cuma ngingetin bukan nambahin gitu. Ya tapi ini bla 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 bla. Nah itu ya puji Tuhan lah, itu namanya dalam medan peperangan itu bisa kayak gitu loh. Waduh gitu karena kita berlari dengan cepat. Hati-hati, waspada, jangan sampai Amalek mengalahkan kita. Nah, lalu kita diingatkan sama unity. Pentingnya unity. Oh, keren banget ya. Orang lumpuh itu akan tetap lumpuh, saudara. Artinya, revival tidak akan terjadi. Yang ada cuma kelumpuhan rohani akan tetap terjadi. Kalau tidak ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Itu 4 orang itu luar biasa ya. Wah, thank you Pak Billy ya. Sampai dipikirin siapa yang ngebenerin itu genteng. Gimana susahnya itu ngelepasin lapisan genteng itu. Gimana setiap mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ketika yang satu sudah putus asa, makanya nggak usah cari gara-gara lah. Kita orang sudah lumpuh ya, lumpuh sudah sekian lama. Terus orang segitu banyaknya urusan Yesus juga lagian ngapain sih? Aduh, nah genteng itu susah kan tuh. Waduh, gimana nih naiknya? Mending kalau bisa ketolong, kitanya jatuh malah jadi perkara. Ini genteng rumah orang loh ini. Banyak urusan yang bisa terjadi. Tapi ketika mereka mau care, peduli, orang kita bahas mereka mau bayar harga untuk revival, untuk bangkit dari sebuah kelumpuhan rohani. Wow. Mereka bertindak. Kepo memang. Maksa memang. Tapi itu adalah kepo dan maksa yang positif. Aneh juga ya, ada istilah kok kepo positif, maksa positif nih. Iya loh saudara ya. Ternyata ada ya kepo yang positif ya. Kita sering kadang, jangan ada urus-urusanmu sendiri, ada orang lain mata serah, dia mau nyemplung curang, kayak mau lumpuh, kayak mau apa urusan dia. Tapi kita nggak boleh gitu ya. Kalau Martin Luther nggak kepo, nggak ada reformasi gereja. Ya, kalau orang-orang yang kita lihat dalam tokoh-tokoh revival di Indonesia satu itu nggak kepo, nggak ada kegerakan rohani terjadi. Biar Tuhan curahkan roh kepo yang positif atas kita semua. Amin. Amin. Memang maksa itu selalu negatif, enggak juga. Saudara tentu semua kalau yang punya anak-anak, ya Pak Billy puji Tuhan, anak-anak sudah selesai semua, udah mantu, tapi masih ingat waktu zaman membawa anak-anak ke sekolah waktu masih kecil kan. Susahnya bangunin pagi. Masih ingat itu Pak Billy, Pak Sam ya. Masih ingat itu. Itu kan maksa. Coba kalau nggak dipaksa anaknya jadi apa sekarang? Jadi kalau kita rada dipaksa, sorry ya nanti memang rada dipaksa dikit. Ketua-ketua kelompok. Kok maksa amat sih Pak Yakobus? Iya. Gitu. Karena kalau enggak nanti kelompoknya mau jadi apa? Kalau ketua kelompoknya sendiri nggak aktif. Iya dong.
Halo, amin. Ya. Haleluya. Kepo yang positif, maksa yang positif. Demi Amin. kebangunan rohani. Amin. Harga yang harus dibayar. Gigih. Saling encourage satu dengan yang lain. Jangan cemu-cemu. Kreatif. Karena Allah kita adalah Allah yang kreatif. Bukan Allah yang monoton. Dia Allah yang kreatif. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Dia selalu punya jalan keselamatan bagi kita. Dan untuk itu dituntut sacrifice, pengorbanan. Gak usah hitung-hitungan, biar Tuhan yang ngitung. Bagian kita lakukan bagian kita. Amin. Bagian Tuhan yang ngitungin berkat buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Thank you so much, Pak Sam, Pak Billy. Jadi berkat buat kita. Kita berdoa buat kelompok-kelompok yang ada dan terus bergerak. Ini bukan cuma morning prayer. Ya, sudah ada disiapkan satu terobosan baru lagi, dan juga ada event Natal Desember. Natal di dalam pesawat DC 2022 yang akan membawa kita terbang memasuki 2022 yang penuh harapan. Whispering Hope. Natalnya 2021, Pak. Natalnya di 2021, iya. Iya. Itu untuk kita terbang, take off, masuk 2022. Itu Haleluya. ya gawean itu, saudara. Jadi tim Genteng lagi, doa, Pak. tim Urusan doa, genteng gitu. tim doa. Habis ini mau kumpul, ya, saya diminta minta hadir. Yuk, ya Pak Robert Bu Lydia. Jadi habis ini ada kumpul dengan tim doa untuk kita. Kemarin sudah dengan tim acara, ya dengan tim doa untuk kita tentunya apresiasi, ucap syukur dan seterusnya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Oh rapatakar rapasandara pakaya radabalaba. Oh rapatakar, ada harga yang harus dibayar buat revival untuk memulihkan sebuah kelumpuhan. Hari-hari ini Tuhan, Engkau telah mempercayakan buat kami untuk menjadi alat-Mu, Tuhan. Untuk kami mau kepo, kami mau Kau pakai, Tuhan, untuk melakukan sesuatu. Dan untuk itu kami nggak bisa sendiri, untuk itu kami perlu saling bersinergi, bersatu, berunity. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau kalahkan roh Amalek dalam nama Yesus. Roh yang memecah belah, roh yang membuat kami termakan ketersinggungan, kepahitan, kekecewaan satu dengan yang lain. Kami tolak dan patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami tidak perlu letih lesu, sebab kami mau terus bergairah, punya kekuatan yang selalu baru setiap pagi. Kekuatan-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Allah. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu.
berkat dari Bapa Surgawi, yang kasih-Nya, kuasa-Nya ajaib tercurah atas kami. Karunia dari Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Penyertaan kuat kuasa Roh-Nya, Roh Kudus yang memampukan kami berjalan semakin hari semakin kuat beserta kami. Hari ini hingga Maranatha Yesus datang kembali. Kekal selama-lamanya. Kami yang percaya diberkati bersama berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Keep on fire. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan landing. Jendela diangkat. Supaya bisa lihat yang di luar. Luar biasa. It's amazing. So once again, this is your captain. We almost reach our destinations. Thank you for flying JC2021. Jesus love you and welcome home. God bless. Minimums. $100, $50, $40, $30, $20, $10.